Ya, jadi di basic Canva ini ada beberapa part yang harus kalian pahami, yaitu pentingnya konsistensi warna dan font supaya membangun identitas brand dulu. Supaya terlihat profesional itu kita harus membuat visual kita, konten kita itu sesuai dengan warna dan font. Let's say ini ya, Grab dulu lah. Oh, yang warna hijau. Facebook, yang warna biru. Instagram yang warna ungu dengan warna pink. Nah, ini branding yang tanpa sadar itu kita udah paham, tanpa harus kita lihat logonya lagi kan, karena kita udah terpakam di pikiran kita. Begitu juga, ini yang namanya ciri khas dari warna atau brand itu sendiri. Jadi semakin kita kuat konsistensi dalam membrandingkan diri kita di sosial media, itu semakin kuat juga nanti di bayangan mereka gitu. Oke, ini ada beberapa profesionalisme. Yang pertama adalah desain yang profesional itu seperti ini ya. Contoh aja, ini aku ambil punya RSA karena aku juga pernah kerja secara volunteer juga sama mereka. Biasanya tuh rapi dan mereka punya beberapa warna. Nah, ini berbeda dengan konten yang sebelah ini, acak-acak. Otomatis kalau pada saat kalian kepengen belanja sesuatu ya, dapat konten modelnya seperti ini, ujung-ujung nggak mau beli kan. Nah, jadi profil atau sosial media itu kayak toko online teman-teman. Jadi semakin rapi toko kita, LinkedIn atau bio kita itu semakin orang itu kayak trust sama kita. Jadi itu juga yang perlu diperhatikan ya. Kalau aku sendiri mau pengen beli sesuatu baru tokonya kayak gini, aku nggak yakin, aku nggak trust. Jujur aja. Jadi pastikan juga kalian bisa membuat desain atau brand yang seperti ini ya, terlihat profesional. Nah, untuk mempermudah desain juga, kalian harus memahami juga warna-warna yang digunakan brand tersebut. Nah, ini ada beberapa hal ya yang kalian harus pahami pada saat kita membangun brand itu. Setiap brand itu memiliki warna atau ciri khas sendiri. Nah, let's say kayak ambil contoh Remote Skill Academy lah. Remote Skill Academy itu mereka mempunyai sekitar 5 atau 6 warna. Tapi aku cuma input 4 aja di sini supaya kalian paham ya, nangkep ya. Mereka cuma menggunakan warna biru, hijau, orange dengan warna magenta. Nah, font sendiri mereka menggunakan Gordita. Nah, ini adalah salah satu brand identitas ya dari si brand tersebut. Pada saat membuat konten, kita hanya mengikuti ini aja. Nah, mengikuti ini jadi istilahnya udah ada konsistensinya, nggak ada nambah warna, nggak ada warna yang nggak sesuai, itu nggak ada dia, karena memang kita menjaga profesionalisme. Gitu. Terus cara menjaga konsistensi warna juga nih. Nah, yang pertama adalah kita harus paham dulu. Pilih 1-3 warna untuk brand color, terus 1-2 warna untuk warna pendukung. Terus simpan juga nanti di brand kit ya. Nah, terus headline untuk warna utama, terus backgroundnya juga usahakan itu warna netral ya. Terus aksen atau icon itu berwarna sekunder, atau nggak terlalu rame gitu loh teman-teman. Selanjutnya ini adalah cara menjaga konsistensi ya. Pastikan juga kalian udah paham ukurannya dan hierarki. Ukuran yang judul yang lebih besar itu di kisaran 24-32, tapi ini tergantung ya dari setiap desain masing-masing. Kalau headline sendiri ya, kayak judul di feed itu sekitar 60 atau 50-an lah. Disesuaikan aja, sesuai dengan ini, pokoknya kalian kira-kira lah. Nah, terus subjudul ya, harus lebih kecil dari si judulnya ini supaya mereka tuh tahu, oh berarti ini subheading, berarti ini headline-nya, habis yang ini berarti ini paralel body text-nya sekitar 12 atau 14. Nah, untuk basic video reel sendiri ada beberapa part yang harus kalian pahami juga ya. Tujuannya dulu, ide kontennya dulu. Nah, ini sama seperti kita kepengen membuat konten Canva gitu kan, ngedesain konten sama sih sebenarnya. Cuma kalau untuk reels biasanya ada yang nge-shoot video, ada yang cuma kayak konten edukasi gitu aja kan, kayak tulisan aja di video reels gitu, itu juga ada. Tapi nanti tergantung dari kalian nanti seperti apa, nanti kalian bisa browsing di sosial media masing-masing ya. Nah, terus tujuannya ada yang edukasi, ada hiburan, ada promosi dengan engagement. Nah, ini juga nggak beda jauh ya sama si konten feed juga. Kita skip aja. Nah, terus siapkan skrip. Nah, ini skrip buat kalian yang udah jadi konten kreator atau mungkin kalian bekerja sebagai konten kreator terus pengen ngejelasin, membuat video ngejelasin brand kalian. Biasanya sih gitu. Biasanya ada
company yang kepengen meng-hire seseorang jadi content creator, nanti kalian yang bikin scriptnya, durasinya, hooknya seperti apa, sampai isinya, baru kalian nge-shoot. Nah, ini adalah rumus yang bisa kalian gunakan ya. Reelsnya itu di kisaran 15-60 detik, jangan lebih daripada itu. Terus hooknya di 3 detik pertama harus kalimat yang memancing orang untuk bertahan, kalau enggak video kalian bakal skip. Terus yang kedua adalah isi, itu sekitar 3-45 menit, utamakan value dari video kalian tuh ingin menyampaikan apa. Terus yang terakhir adalah CTA, bisa ajakan follow, komen, atau beli. Nah, ini juga harus sesuaikan juga ya. Aku repeat lagi, tetap harus melakukan banyak analisis ya kalau di brand kalian itu, supaya kalian dapat gambaran seperti apa. Nah, terus persiapan teknis juga, ini tergantung ya. Kalau kalian udah profesional, udah kepengen nih terjun sebagai sosial media content creator misalnya gitu ya, harus menggunakan kamera handphone yang seperti apa, lightning, audio ini aku bilang wajib ya, supaya suara kalian itu terdengar jelas, gak berisik, gak kekecilan juga, karena visual dengan audio ini, audio memiliki peran yang besar sekitar 70%. Jadi walaupun visual kalian nggak terlalu oke gitu, yang penting kalian ada subtitle dengan audio ya yang jernih, itu mereka bakal bertahan sampai detik terakhir. Dengan catatan kalian mempunyai storytelling yang bagus juga. Nah, terus yang terakhir adalah background, tapi simple dan jangan terlalu ramai. Jadi istilahnya kalian itu hanya fokus di depan kamera dan orang tuh hanya fokus sama kalian, bukan di background kalian. Gitu ya. Nah, ini adalah proses syuting yang bisa kalian ikutin juga. Kalau ngerekam itu kita menggunakan 9:16 format wajib reels ya dengan TikTok. Kalau lebih dari ini atau kurang dari ini biasanya akan di skip sama si TikTok. Nah, terus menggunakan angel bervariasi, close up, medium, atau b-roll. Nah, ini istilahnya settingannya itu ada di handphone semua ya, nanti kalian bisa otak aja. Nah, terus ikuti tren musik ya, kalau memang soalnya itu harus relevan juga dengan konten kalian. Ada beberapa trik juga, orang itu kalau udah shoot, misalnya mereka udah mau upload video nih, si lagunya itu ditiadakan suaranya, tapi suara kalian yang keluar. Jadi nanti pada saat pencarian, nanti musik viralnya ini muncul sekalian dengan konten kalian gitu teman-teman. Ini trik ini bisa juga kalian gunakan kalau kalian upload video reels ya. Nah, terus jangan terlalu panjang ya. Reels efektif itu tetap sekitar 30 detik. Nah, ini ada beberapa video editing yang bisa kalian gunakan. Ada InShot, Canva, dengan VN. Kalau aku sendiri sejauh ini tetap comfortable menggunakan CapCut dari dulu ya, udah hampir 3 tahun malah aku pakai CapCut aja. InShot aku pernah pakai, cuma dia bagian subtitlenya itu agak terbatas, nggak sama si CapCut, tapi tergantung dari kalian sih, kalian bisa coba nanti ke depannya mau pakai yang mana. Nah, saran aku pada saat kalian edit video pastikan menambahkan subtitle. Kenapa? Karena pada dasarnya orang itu kalau kadang ya nonton video tengah malam nggak ada suaranya, subtitlenya aja yang ditonton. Terus gunakan musik trending ya, tetap yang kayak udah aku mention sebelumnya. Terus tambahkan transisi simple aja, biar orang tuh nggak boring sama video kalian. Nah, terus ini sesuaikan tempo video dengan musik. Jadi kayak disesuaikan aja gitu. Nah, kalau untuk skill editing ini, aku sarankan untuk kalian banyak belajar lewat YouTube aja. Itu banyak belajar basic CapCut ya. Itu mereka bahas dari nol. Kalian bisa ikutin aja step by step, nggak apa-apa teman-teman. Jadi istilahnya kalian di sini aku hanya ajarkan tentang basicnya, seperti apa tips and triknya untuk mengedit video yang teknisnya aja. Tapi kalau transisi itu aku saranin untuk nanti nonton di YouTube aja. Nanti aku bantu untuk share linknya di dashboard kalian. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke optimasi saat upload. Tetap ya harus singkat, terus CTA-nya juga. Terus hashtag-nya juga harus campuran ya, musik dengan trending. Yang sering trending itu seperti apa? Ini thumbnail tergantung ya, kalau kalian mau pakai atau enggak. Ada beberapa company mengharuskan untuk menggunakan thumbnail, ada beberapa company juga enggak, tapi tergantung dari kalian aja sih. Comfortable aja, kalian tuh maunya apa, tetap sesuaikan dengan voice of tone dari brand kalian. Nah, terus ada juga timingnya. Biasanya audiens itu pada aktif itu di sore sampai malam hari. Jadi ini
disesuaikan lagi dengan si brand kalian, kira-kira kalian mau uploadnya tuh di jam-jam berapa. Kalau aku memang sih biasanya uploadnya tuh di malam hari, tapi nggak menutup kemungkinan aku juga bukanya tuh di pagi hari, pagi atau siang hari. Nah, terus tetap ya, walaupun kita menggunakan video reels, tetap harus pantau matrix, reach, engagement, dan follower grow. Kira-kira ada kenaikan tidak follow kita atau follower kita pada saat kita upload reels. Ini juga kalian harus lihat ya, tiap hari. Kalau aku biasanya tiap minggu, kalau enggak tiap aku upload konten, aku cek lagi kira-kira ini bagus enggak ini. Jadi kalau aku sendiri ya, pribadi ya, karena aku juga ada menghandle brand juga, aku menghandle personal branding, jadi kedua ini berbeda teman-teman, perlakuannya itu berbeda-beda. Karena kalau personal branding ini mungkin akan lebih ke autentik kalian, branding si apa itu kan mereka kan bahasanya udah beda ya teman-teman, jadi mereka tuh punya brand voice of tone-nya sendiri, berbeda dengan personal branding. Kalau personal branding itu autentiknya kita, jadi kalau autentik nggak keluar ya udah, penonton kita juga stuck di situ-situ aja. Jadi kayak challenge juga sih sebenarnya kalau kalian kepengen bangun personal branding di sosial media, tapi jangan jangan menutup diri juga nggak mau bangun personal branding. Jadi personal branding ini sesuatu yang bisa kalian panen beberapa tahun kemudian, tapi nggak sekarang. Jadi sama kayak investasi emas gitu, teman. Oke ya.